Bedono dari Ambarawa ke Magelang kilometer 10. Kita ada di kompleks Gereja Katolik Bedono. Sore ini agak mirunggan, istimewa. Sore ini kami mengadakan acara buka bersama dengan mengundang para tamu, yaitu masyarakat sekitar, untuk berbuka bersama, dan mereka datang ke kompleks Gereja Bedono ini. Saya merasa berbahagia, berbangga oleh karena kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara berbuka bersama yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik. Kalau istilahnya adalah Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang, yang meliputi Semarang, Solo, Jogja, Kedu, Magelang. Ini dalam batasan Gereja Katolik. Dan Gereja Katolik Thomas Rasul Bedono masuk di dalam kevikepan atau masuk di dalam wilayah Semarang, paling pojok Kabupaten Semarang. Maka kesempatan sore hari ini menjadi kesempatan emas, kesempatan berharga dan baik untuk kita, bahwa Gereja Katolik di Semarang ini dalam rangka ulang tahun ke-85 dan ulang tahun ke-59 secara khusus untuk Semarang ini mengadakan acara berbuka bersama dalam kerangka persaudaraan satu sama lain antar agama. Dengan niat mengajak berbuka tadi itu kan menyenangkan bagi orang yang berpuasa ya. Jadi jenenge nyenengke itu tujuannya mesti sae ya. Nyenengke. Milo dari apa yang disampaikan dengan tujuan nyenengke, dimulai niat nyenengke, mestinya tujuan yang baik ini kita artikan secara baik. Mudah-mudahan tentunya kita sebagai satu elemen lingkungan masyarakat di Desa Bedono ini berharap kondisinya selalu baik, selalu rukun, selalu kondusif. Yang disampaikan Bapak Kepala Desa memang betul. Kebetulan di tahun ini puasa saudara-saudari Muslim itu bersamaan dengan puasanya orang Katolik. Saudara-saudari Muslim kalau tidak salah mulai hari Sabtu ya, tanggal 3, tanggal 4 Maret kemarin ya, betul ya? Kami mulainya hari Rabu yang lalu, minggu yang lalu. Kami puasa 40 hari, tapi puasanya memang agak beda. Puasanya orang Katolik itu pokoknya mangan meng pisang sedino gitu. Arep mangane esok ya oleh, mangane awan ya oleh, sore ya oleh, bengi ya oleh, pokoknya sing penting sedino meng pisang. Tapi kalau saudara-saudara Muslim puasanya memang ada waktu tertentu dari subuh ya sampai dengan maghrib kurang lebih. Puasa yang bersamaan ini menurut hemat saya mengajak kita bersama-sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kebetulan di Gereja Katolik, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Semarang, sedang mengupayakan diri untuk membangun peradaban, tepatnya peradaban kasih dalam kehidupan bersama. Dan peradaban kasih ini
ingin diwujudkan antara lain juga dalam kehidupan bersama, membangun kebersamaan, bahasa yang lebih familiar kita kenal, membangun paseduluran dengan siapapun juga. Karena kalau tidak salah memang sunatullah bahwa kehidupan ini beragam. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang senang politik, ada yang senang seni budaya, ada yang pinter, ada yang bodoh, dan seterusnya dan seterusnya. Keberagaman ini bukan sesuatu yang harus dipandang sebagai kekurangan, tapi keberagaman, keanekaragaman ini adalah kekayaan yang semestinya kita rayakan dengan penuh syukur dalam kebersamaan hidup. Indonesia dianugerahi keanekaragaman yang luar biasa. Bahkan tidak hanya keberagaman di antara suku, agama, di antara manusia, tetapi juga keberagaman yang disebut dengan biodiversity. Keberagaman kehidupan, ya, dari jasad renik yang tidak kelihatan sampai flora fauna di tempat kita ini luar biasa. Dan ini yang hendak kita terus rayakan, kita pupuk, kita pelihara, kita perkuat supaya menjadi potensi yang luar biasa untuk peradaban kemanusiaan kita. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, kami di tahun ini Gereja Katolik seluruh dunia sedang merayakan yang namanya tahun Jubilee. Mangke menawi wonten dalem saged ngeklik googling Jubilee. Apa artinya itu? Jubilee ini adalah tahun yang dirayakan oleh Gereja Katolik setiap 25 tahun sekali. Kami merayakan dengan penuh syukur rahmat Tuhan yang begitu istimewa yang kami hayati dan kami hidupi. Nah, tahun Jubilee ini kebetulan juga tema besarnya adalah berjalan bersama, bersiarah bersama dengan penuh harapan. Harapan itulah yang membuat kehidupan terus berkembang, terus menguat, dan terus berkualitas. Kalau sudah kehilangan harapan, kita akan terjerembab ke titik nadir. Harapan itulah yang mesti kita nyalakan, kendati kadang-kadang juga tidak mudah. Di kancah global misalnya, masih ada pertikaian, peperangan, permusuhan, persaingan yang tidak seimbang tentang ekonomi, ada dominasi budaya dan lain-lain. Juga di ranah-ranah yang lebih kecil, regional, lokal, bahkan di tempat-tempat yang terkecil dalam kehidupan bersama, seringkali tidak mudah kita membangun kebersamaan, membangun paseduluran. Nah, buka puasa ini saya kira salah satu dari cara kita untuk memelihara kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Kehidupan yang baik, kehidupan yang beraneka ragam, kehidupan yang mesti terus kita rayakan dengan penuh harapan. Kesulitan, tantangan tidak menyurutkan harapan. Bahkan harapan mungkin akan lebih kuat di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas kerawan Bapak Ibu, baik dari Desa Betono ini maupun di sekitar, dan juga tokoh-tokoh agama dan masyarakat.
acara ini berbuka bersama. Masalah puasa, biasanya yang buka itu yang puasa. Kalau yang tidak puasa kan sudah makan terus. Untuk puasa ini memang salah satunya kewajiban kepada manusia. Jadi semenjak dulu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir ini, manusia itu diwajibkan puasa. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Saya bacakan ayatnya. Bab Al-Quran itu bahasanya Arab, saya bacakan bahasa Arabnya. Firman Allah dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu sekalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelummu, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Jadi kita puasa itu tidak terus buat-buat sendiri, tapi ini sudah ada perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kebetulan bulan ini tadi dari Romo Wicak mengatakan puasa, orang-orang Katolik juga puasa bulan. Memang puasanya itu berbeda-beda. Ada yang puasa seperti tadi disampaikan, tapi kalau puasanya orang Islam itu menyegah makan dan minum, dan yang membatalkan puasa mulai dari fajar sodik sampai terbenam matahari, itu puasa. Nah, tujuan puasa ini untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang takwa. Ini karena waktu ini 10 menit saya khawatir kalau korupsi. Takwa ini kalau kita lihat dalam hurufnya, dalam huruf Al-Quran itu, takwa itu dari 4 huruf. Yang pertama tak, lof, wawu, dan ya. Ini dari Imam Qayyani mengatakan tak, ciri-ciri orang yang takwa ini diharapkan tak bisa tawaduk. Tawaduk ini kalau Bodono yang mengatakan unggah-ungguh, sopan, santun. Jadi orang ini supaya bisa menghormati orang lain. Yang kedua setelah tak, kof ini artinya adalah qanaah. Orang hidup ini harus qanaah. Qanaah ini cara basa Jawane nerima ing pandun. Jadi kita ini diberi rezeki dari Allah, kita terima, kita laksanakan, kita syukuri. Tidak terus akan meraih yang lebih banyak. Banyak boleh, tapi yang barokah. Banyak tidak mempunyai, sedikit tapi yang barokah. Yang kedua. Yang ketiga, wawu ini bahasanya adalah wirai. Orang hidup ini harus hati-hati. Apalagi pada barang-barang yang haram itu ditinggalkan. Yang subhat saja, yang tidak jelas halal dan haramnya ini tinggalkan. Maka harapan dari atau tujuan puasa ini memang takwa. Seperti orang yang takwa ini kan digambarkan dari makhluk Allah. Ini ada contoh-contoh makhluk Allah yang di sekitar kita. Contohnya ulat. Ulat ini kalau orang nggak puasa, pohon alpukat 1 batang bisa habis dimakan ulat. Tapi kalau sudah puasa,
dia tidak makan, malah itu tidak sahur, tidak buka beberapa hari, bulan-bulanan, tapi akhirnya menjadi kepompong. Kepompong itu kan biasanya kan begini-gini lah. Dalam puasa ini kan banyak zikirnya. Jadi orang puasa itu memang banyak zikirnya, banyak doanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus akhirnya dia keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu. Setelah menjadi kupu-kupu, anak kecil pun tidak takut, bahkan kadang-kadang mengejar-ngejar. Dan setelah menjadi kupu ini, makannya juga makanan yang indah, karena yang dimakan adalah sari-sari bunga. Yang dulunya makan daun-daunnya, akhirnya demikian. Maka kalau dalam agama saya ini ada keyakinan, maka yang terakhir setelah wawu wirai itu harus ada yaitu yakin. Orang hidup itu harus mempunyai keyakinan. Kalau bahasa agama mempunyai keimanan, kaidah yang kuat. Sehingga kita memeluk agama ini adalah dengan memilih agama yang lebih tepat mungkin, yang betul-betul akan menyelamatkan kita sekalian hidup di dunia dan besok sampai di akhirat. Sehingga pada kesempatan ini perlu kami sampaikan, kenapa orang Islam itu kalau puasa malah kegiatan banyak. Sebab itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 golongan. Jadi tadi ciri-ciri 4. Yang pertama, yang dirindukan siapa? Talil Quran, yang orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka pada bulan puasa tak harus banyak. Yang kedua, ini saya tepatkan, wakafi di lisan, yang menjaga lisan. Kita menjaga lisan, jangan sampai bicara yang jahat, yang kotor dan sebagainya. Yang ketiga, it'amut ta'am, orang yang memberi makan yang lapar. Ini mungkin dari gereja tak sodakoh dan dikangeni suarga karena memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, wasaumu Ramadan, orang yang ahli puasa dalam bulan Ramadan. Saya kira cukup sekian, ini kan sudah buka. Marilah kita tutup bersama dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Murah dan Maha Pengasih. Ya Allah, berkahilah kami sekalian dalam melaksanakan puasa. Mudah-mudahan diterima puasanya sehingga menjadi umat yang dicintai dan diharapkan oleh surga, sehingga kita mendapat kebahagiaan di dunia sampai akhiratnya. Kurang lebih apa yang saya sampaikan mungkin banyak kurang dan jawaban karena waktu. Mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka bersama. Ini lengkap makanannya. Mereka takjil dulu ya. Ini makanan yang tersedia untuk para tamu ya Bu. Sementara lonceng berbunyi, lonceng jam 6 sore.